Wa qawluhu yanhasiru fi salasati aksamin. Hukum akal yanhasiru keringkes fi salasati aksamin yang dalam telu piro-piro panduman. Yani anna kullama yu tasawwaru fil aqli, anna kullama sak temeni segabehane perkara yu tasawwaru kang iso digambar fil aqli ing dalam akal, ayu dikuhu tegesi nemu apa akal yang mah mindawatin nyatani sangking piro-piro zat au sifatin wujudiyatin utawa piro-piro sifat kang wujud au salbiyatin utawa piro-piro sifat salbiyah au ahwalin qadimatin utawa piro-piro keadaan kang qadim kang kidam au hadisatin utawa piro-piro keadaan kang anyar iku la yakhlu ora sepi apa ma okuluma an hadhihi salasati laksami saking ikilah telu piro-piro panduman. Aila buddha tegesi wajib lahu gadui kuluma apa ayat sifayan to bersifatan. Dengar tak? Kalau belum enggak dengar, maju lagi rapat aja ke ini depan. Aila buddha tegesi wajib lahu gadui kuluma opo ayat sifayan to bersifatan opo kuluma biwahidin kalawan suwiji biwahidin kalawan salah suwiji minha sangkeng piro-piro sifat imma bil wujub ono kalane bersifatan kalawan wajib akli awil jawaz utawa kalawan jawaz jaiz akli awis tiala utawa kalawan mustahil akli. Jadi mengenai hukum akal inilah yang akan menjadi pembahasan utama dalam ilmu tauhid. Nah, tauhid itu berkaitan dengan akal yang disimpulkan oleh akal. Masuk akal, apakah tidak masuk akal? Masuk akal berarti wajib akli. Tidak masuk akal berarti mustahil akli. Kalau akal bisa menerima dan tidaknya, maka namanya jaiz akli. Seluruhnya kulluma yutasawwaru ayudrikuhu yutasawwaru fil akli yudrikuhu min dawatin aw sifatin wujudiyah aw salbiyah aw ahwal qadimah aw hadis wujudiyah aw salbiyah aw ahwal qadimah aw hadisah la yakun an hadis masih kaitannya dengan pembahasan tiga hukum akli.
wajib. Ada kalanya dengan wajib, bil wujub, atau jawaz, atau istihab. Manusia itu ada kalanya. Manusia di takrif, definisi itu manusia. Al-insan hayawanun nafik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir, hewan yang bisa baik bicara mulutnya, otaknya bisa merenung, bisa berpikir. Itulah manusia. Al-insan hayawanun nafik. Kemudian al-insan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sebaik-baiknya ciptaan. Maka manusia itu manusia pertama yang dilahirkan, yang diwujudkan ke alam ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Adapun ciptaan, seluruh ciptaan Allah yang pertama kali adalah nurun nubuwah. Nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari percikan nur Nabi Muhammad inilah diciptakan seluruh ciptaan Allah. Langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, surga dan segala isinya, neraka dan segala isinya, semua itu diciptakan daripada cahayanya Nabi Muhammad. Maka awal penciptaan itu adalah Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Adam itu diciptakan daripada cahaya Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan Allah, kemudian ditaruh di surga, lalu kemudian Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri, diambil, diciptakan Siti Hawa. Lalu Nabi Adam melihat Siti Hawa ini, kemudian ingin megang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan, halla mahro, jangan kamu pegang dulu sebelum kamu membayar mahar. Maka Nabi Adam bertanya, famal mahru ya Rabb, apa maharnya sehingga saya bisa megang Hawa ini? Maka Allah bilang sama Nabi Adam, antusalli ala habibi Muhammad, maharnya yaitu kamu membaca salawat kepada kekasihku Muhammad. Lalu kemudian Nabi Adam ini dinikahkan Allah dengan Siti Hawa dengan mahar menyebut membaca salawat kepada Nabi. Padahal waktu itu Nabi belum tampak di alam ini, tapi nama-nama baginda Nabi telah tertulis selalu berdampingan dengan nama-nama Allah di pintu-pintu surga. Karena Nabi ini adalah ciptaan Allah pertama. Nabi pertama pada intinya adalah Nabi Muhammad. Kemudian dizohirkan paling akhir menjadi penutup. Karena Nabi Muhammad itu Nabi paling istimewa, menjadi pembuka dan penutup. Pembuka dan penutup. Beruntung orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka manusia di antara ciptaan Allah inti itu 3. Yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga jin dan setan. Jin setan. Malaikat diciptakan daripada cahaya, manusia diciptakan daripada tanah, setan diciptakan dari api.
Maka ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat ini telah terlebih dahulu dibanding ciptaan-ciptaan Allah daripada manusia. Jadi Allah menciptakan malaikat dan setan ini. Malaikat, pemimpin malaikat namanya Jibril. Nenek moyangnya malaikat itu Jibril. Nenek moyangnya setan namanya Azazil. Siapa? Azazil. Maka kemudian Allah SWT menempatkan keduanya ini di surga. Lalu kemudian Allah SWT bilang kepada dua jenis makhluk ini, manusia dan setan, Jibril dan Azazil. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Azazil ini ketika di surga termasuk bagian dari jenis malaikat. Azazil ini dulunya di surga bersama malaikat Jibril. Ini ja'ilun fil ardi khalifah ketika Allah bilang kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaika. Apa kata Allah kepada malaikat? Ini ja'ilun fil ardi, saya akan menciptakan di bumi. Khalifah. Seorang khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah makhluk Allah yang akan menampakkan sifat-sifat Allah di bumi Allah. Namanya khalifah. Khalifatullah fi ardi, manusia itu makhluk yang akan menampakkan sifat-sifat Allah di bumi Allah. Maka manusia itu harus bisa menampakkan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna itu. Ya, Al-Ghaffar, maka dia menjadi manusia yang suka mengampuni. Ar-Rahman, suka menyayangi. Ar-Razzaq, suka memberi. Al-Wadud, suka mencintai. Suka menyenangi, suka mengampuni, ya kan? Al-Karim, suka memuliakan. Maka manusia yang bisa menampakkan sifat-sifat Allah, menampilkan sifat-sifat Allah di dalam dirinya, dia menjadi khalifatullah ba'am. Maka Allah bilang kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu malaikat bilang, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan menciptakan di bumi mayyufsidu fiha wa yasfikud bima, yang akan membuat kerusakan di bumi dan suka mengalirkan darah, saling bunuh-membunuh satu sama lain. Wa nahnu nuqaddisulak, sedangkan kami para malaikat orang-orang yang suka mensucikan engkau, tasbih, menyebut-nyebut nama engkau, memuliakan engkau. Wa nahnu nuqaddisulak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sedangkan kami para malaikat tusabbihu, selalu membaca tasbih kepadamu, mensucikanmu. Maka Allah bilang, ini a'lamu malah ta'lam. Oh, saya, kata Allah kepada malaikat, ini sesungguhnya saya alamu, lebih ngerti, malah ta'lamun, dari apa yang tidak kamu tahu, yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu ngerti. Maka maksud khalifah inilah Adam. Tetapi Azazil ini berharap-harap khalifah itu nantinya dia. Khalifah itu bukan ciptaan lain, tapi diciptakan dari salah satu dari dua jenis makhluk itu, malaikat dan setan. Maka berharap-harap khalifah itu Azazil. Azazil punya harapan begitu. Ternyata Allah ciptakan Adam. Allah ciptakan siapa? Adam.
Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan ditaruh surga, dan Allah perintah kepada dua jenis makhluk itu, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujudlah kalian semua kepada Adam, maka sujud semua malaikat kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar, dia tidak mau sujud. Dua, aba karena membangkang, wastakbar karena sombong. Wa kana minal kafirin, maka pembangkangan dan kesombongan kepada Allah itulah menyebabkan dia menjadi kafir. Maka orang kafir tidak layak ada di surga. Maka kemudian Allah mengeluarkan iblis ini dari surga. Dari situlah timbul kebencian iblis kepada Adam, dendam kepada Adam. Setelah iblis dikeluarkan, maka di surga ada malaikat dan Adam. Diciptakanlah Hawa, kemudian Nabi Adam bersama Siti Hawa di surga. Kemudian Allah bilang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, uskun anta wa zaujukal jannata. Diamlah, bertempat tinggallah kamu dan istrimu wahai Adam di surga ini. Uskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, kamu dan istrimu tinggallah di surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Dan di surga ini boleh kamu nikmati sesuka kamu apa saja, tapi wa la taqraba hadhihi syajarah, sekali-kali kamu jangan mendekat pohon ini. Maka iblis yang sudah dendam ini, dia tahu kelemahannya Nabi Adam. Kelemahannya Nabi Adam yaitu ada titik khusus di mana Nabi Adam dilarang oleh Allah nggak boleh mendekat. Maka Nabi Adam selalu mewanti-wanti, ngasih tahu Hawa, kalau mau kekal di surga ini jangan mendekat pohon itu. Kita dilarang oleh Allah. Selain itu boleh kita makan, boleh kita nikmati. Maka selama Nabi Adam tidak mendekati pohon itu, bahagia. Pakaiannya 70 lapis. 70 lapis kain sutra surga. Makanannya nggak perlu masak, tinggal pengen langsung tersedia. Wa fiha ma tastahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga kamu disediakan segala apa yang nafsumu pengen. Wa antum fiha khalidun, bukan sekedar itu, kamu akan kekal di surga selama kamu tidak mendekati pohon itu. Ingat, makanya kalau kamu mau aman, mau tetap di sini, jangan sampai la taqraba hadhihi. Maka bahagia Nabi Adam bersama istrinya di surga. Masya Allah. Maka Azazil ini yang sudah lama menyimpan dendam, dia masuk ke surga melalui mulut ular. Dia masuk di mulutnya ular, lalu ular masuk ke dalam surga membawa iblis. Maka ular tadi mangap mulutnya di tepi surga tadi. Biasanya Nabi Adam lewat di situ dalam keadaan di dalam mulutnya ada iblis. Maka iblis menunggu kesempatan. Ketika Nabi Adam lewat, iblis bilang, inni lakuma laminan nasihin. Kata iblis, sesungguhnya saya datang kemari ingin memberi nasihat. Maka karena dia bilang ingin memberi nasihat, Nabi Adam dan Siti Hawa mengira ini malaikat. Karena ingin memberi nasihat. Inilah kumala minan nasihat. Padallahuma bighurur. Maka iblis mulai bilang,
menunjukkan dengan bicara halus, tetapi di dalam bicaranya menanggung hurur, tipuan. Iblis bilang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, wahai Adam dan Hawa, pohon yang kamu berdua tidak boleh mendekat, ketahuilah itu adalah khuldi. Khuld itu kekal. Kamu nggak boleh mendekati pohon kekal, maksudnya kamu nggak boleh kekal surga ini. Inilah kumala minan nasihin. Disinilah saya datang sekarang ingin memberi nasihat sama kamu. Kalau kamu mau kekal benar, justru kamu deketi dan kamu makan buahnya. Maka Siti Hawa langsung lari, dikejar oleh Nabi Adam. Sehingga keduanya, Siti Hawa makan, Nabi Adam mendekat, maka semuanya mengerjakan larangan. Ketika itulah falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduum mubin. Falamma dhaqa syajarah, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa mencicipi rasa buah pohon khuldi itu, badat lahuma sawatuhuma, maka pakaian yang menutupi auratnya 70 lapis tadi lepas, sehingga aurat Nabi Adam kelihatan. Wa tawfiqa yasifani alaihima min waraqil jannah, lalu Nabi Adam menutupi auratnya tadi dengan waraqil jannah. Waraqil min waraqil jannah, dari daun-daun pohon surga. Ditutupi pakai daun. Wa nadahuma rabbuhuma, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil, bilang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah saya telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Wa aqul lakuma, dan saya telah bilang sama kamu berdua, Hawa Adam, inna syaitan lakum adu mubin, syaitan itu adalah musuhmu berdua. Nah, disitulah hikmah kata para ulama, Nabi Adam ini selama tidak mengerjakan larangan Allah, maka hidupnya surgawi, kenikmat. Begitu juga anak cucunya, kalau di dunia hidup di dunia ini selama tidak mengerjakan yang dilarang oleh Allah, maka hidupnya surgawi, akan tenang, bahagia. Tapi kalau mengerjakan yang dilarang, makan yang haram, buat yang haram, maksiat, nanti akan susah. Maka akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Nabi Adam jatuh di bumi India, di kaki gunung Himalaya, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Maka Nabi Adam tobat Nabi Adam ini dengan satu dosa makan buah khuldi, tobatnya 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 hari. 40 hari atau 40 tahun. Taubat Nabi Adam. Tapi yang masyhur, yang ditunjukkan daripada keterangan bahwa Nabi Adam selama hidup telah berangkat haji 40 kali. Minal hindi ila Makkah masyian, hajja Adama minal hindi ila Makkah masyian arba'ina hijaj. Nabi Adam telah haji berangkat dari India menuju Mekah berjalan kaki, hajinya 40 kali. Berarti kalau 40 kali, karena haji itu 1 tahun sekali, berarti 40 tahun. Taubat Nabi Adam itu 40 tahun. Berangkat dari Mekah menuju Adam, menuju Mekah, dari India menuju Mekah berjalan kaki. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah,
kami telah menzalimi diri kami, kata Nabi Adam. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang yang rugi. Maka mengalirlah air mata Nabi Adam menangis tobat menyesali satu dosa tadi 40 tahun tobat. Maka pada yang ke-40 itulah Nabi Adam alaihissalam berjumpa dengan Siti Hawa, dipisah selama 40 tahun tadi, baru berjumpa pada tahun ke-40 di Arafah. Di mana? Di Arafah. Di Arafah itulah ditancap, di sana ada tugu yang ditancapkan di atas bukit Arafah itu, untuk menandai disitulah tempat perjumpaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka kemudian setelah itulah beranak pinak. Wa min ayati an khalaqakum min turab wa idza antum basyaratan tasirun. Di antara tanda-tanda kuasa Allah, diciptakanlah Adam dari tanah, kemudian daripada Adam itulah menjadi manusia yang menyebar di muka bumi. Maka dikatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Maka tanah Indonesia lahirlah kita-kita ini. Maka diambil dari seluruh lapisan tanah itu diciptakanlah jasad Nabi Adam. Yang diambil dari tanah Indonesia jadilah anak cucunya yang Indonesia. Jadi kita ini semua anak cucu Nabi Adam. Tidak ada yang anak cucunya monyet. Nah, karena ada yang bilang bahwa manusia itu anak cucunya monyet katanya. Kata Darwin itu, ada Darwin siapa itu mengatakan bahwa manusia dari monyet. Bukan, manusia ini dari Adam. Adam itu adalah Nabi. Maka kita semua anak cucu Nabi. Jangan tidak merasa kalau kamu bukan anak cucu Nabi, terus anak cucu siapa? Jadi kita ini anak cucunya Nabi Adam semuanya. Kullukum min Adam wa Adam. Maka manusia ini ada dua ketertarikan. Bisikan kanan, bisikan baik, baik, baik. Itulah malaikat, bisikan malaikat. Bisikan kiri, jahat, jahat. Itulah setan. Ketika mengikuti bisikan kanan menjadi orang taat, maka dia akan menjadi malaikat di dunia. Sehingga jadi orang baik, taat, masuk surga. Tapi kalau mau mengikuti bisikan kiri ini, bisikan setan ini, maka dia jadi setan. Maka setan itu ada dua, sayatinal insi wal jin. Setan-setan manusia dan jin. Siapa setan manusia? Dialah yang ikuti langkah-langkahnya setan. Maka kita dilarang, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Kenapa kita perlu penjelasan seperti ini? Supaya tahu bahwa manusia inilah dengan akalnya harus bisa berpikir. Maka akal menyimpulkan 3 hukum ini. Hukum akli ini. Wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Kullu ma yutasawwaru fil akli la yakhlu an hadhil aqsam ay la budda lahu ayat tasifa bi wahidin minha imma bil wujub awil jawaz awil istihala. Bal wajibu mengko utawi kang aran wajib akli iku ma perkara la yutasawwaru kang ora iso digambar fil akli dalam akal apa adamuhu adam mimma, yakni maksud yakni tegesi annal wajibal akli sak temene wajib akli wa utawi wajib akli ku al amru perkara alladzi kang perkara la yudraku kang ora iso den temu fil akli ing dalam akal apa adamu adami alladzi, yani tegesi ima ibtidaan ono kalane ing dalam permulaan bilah tiajin kalawan tanpa butuh ila sabki nazarin mareng bisi mikir, mareng mikir bisi. Wa yusammalan dan arani opo
ibtidaan bilahtiyajin ila sabki nazar ad-daruri eng wajib ad-daruriya eng wajib daruri katahayyuzi kaya dene ngalap panggonan kosong matalan umpamane lil jirmi kedui benda fa innal aqla mungko sak temene akal ibtidaan ing dalem kawitan iku la yudriku ora nemu apa akal impika kal jirmi ing kosonge jirib anit tahayyuzi sangking ngalap panggonan khusus ay akhduhu tegese olehi ngalapi jirib qadradatihi ing saukuran bentuk kijirib dati jirib minal farau saking panggonan kosong wa imma ono kalane ba'da sabkin nazar sakwisi mikir disi bisa malan dan arane opo sabkina ba'da sabkina nazarian wajib nazari kal kidam qaidini kidam sifat kidam li maulana jalla wa azza kedui Allah kang moho agung moho mulya fa innal aqla mongko sak temene akal iku inama yudriku angin pastane nemu apa akal wujubahu ing wajibi kidam lahu ta'ala kedui Allah ta'ala idza fakkarul aqlu nalika mikir opo alaku akal wa arapalan weruh kepalan weruh wa arapalan weruh apa akal ma ing perkara yutarot tabu kang tersusun yutarot tabu kang tersimpul ala subutil hudus ing atase tetepi anyar wa arapalan weruh apa akal ma ing perkara yutarot tabu kang den runtut akeh ala subutil hudus ing atase tetepi anyar lahu azza wa jalla maring Allah azza wa jalla minad dauri nyatane saking daur awit tasalsuli utawa tasalsul alwadihi kang jelas alwadihil istihalah kang jelas apa anane daur lan tasalsul iku mustahil wajib akli. Apa itu wajib akli? Wajib akli itu adalah al-amru alladzi la yudraku fil akli adamu. Sesuatu perkara yang akal tidak percaya kalau dikatakan tidak ada. Akal tidak percaya, akal tidak bisa menerima kalau dikatakan tidak ada. Namanya wajib akli. Akal menyimpulkan itu baik tanpa mikir sebelumnya, langsung akal percaya bahwa tidak mungkin kalau tidak begitu. Misalnya. Maka itu namanya nazari. Contohnya seperti at-tahayyus masalan lil jirmi. Seluruh benda di dunia ini, di alam ini, mesti benda itu mengambil tahayyus, tempat kosong yang dia pakai untuk secukupnya ruangan yang memuat ukuran benda itu. Maka ini namanya wajib akli. Pasti, ya, pasti seluruh benda apa saja di alam ini mengambil tempat kosong seukuran benda ini. Contoh misalnya ini gelas ini
benda, maka dia dipindah kemana saja selalu mengambil tempat kosong seukuran benda ini. Di sini pindah sini terus pasti mengambil tempat kosong seukuran benda ini. Semut begitu juga, mulai yang kecil sampai yang besar, selama dia ini benda bertempat di alam ini, mesti dia tahayyuz. Akhzuhu qadra dzatihi minal faragh. Pasti dia mengambil tempat kosong seukuran benda itu di alam. Maka kalau tanpa mikir seperti itu langsung bisa menyimpulkan, percaya, namanya wajib nazar. Wajib nazar. Nah, kamu jangan diam-diam saja. Wajib nazar. Setiap hari perlu dikasih tahu. Enggak, ini namanya enggak sinkron. Jadi mesti seluruh jirim, apa jirim? Benda baik yang kecil maupun yang besar, mulai dari atom sampai Jibril, mulai dari benda yang kecil, pasir yang kecil sampai matahari, ini pasti semua mengambil tempat kosong seukuran benda yang dibutuhkan, seukuran ruangan yang dibutuhkan oleh besarnya benda ini. Imma ibtida'an bilah tiyajin ila sabki nazar wa yusamma al-daruri. Jadi kalau tanpa mikir langsung akan menyimpulkan bahwa akal tidak menerima kalau dikatakan benda itu tidak mengambil tempat kosong. Akal tidak menerima. Akal menerima, maka namanya wajib daruri. Wa imma ba'da sabqi nazar wa yusamma nazari kal kitab li maulana jalla wa azza fa innal aqla innama yudriku wujubahu lahu ta'ala idza faqqara al aqlu wa arafa ma yutaratabu ala subutil hudus lahu azza wa jalla min ad-dawr aw tasalsul al wadihil istihad. Kemudian yang kedua, kalau akal menyimpulkan dengan melalui mikir terlebih dahulu, maka itu dinamakan wajib nazari. Apa? Contohnya seperti qidam bagi Allah. Fa innal aqla innama yudriku wujubahu lahu ta'ala idza faqqara al-aql. Sesungguhnya akal mempercayai bahwa Allah itu qidam setelah akal itu berpikir tentang bahwasanya kalau Allah tidak qidam mesti hudus, dan hudus itu adalah ada dua sifat, ad-daur dan tasalsul. Daur itu adalah berputar yang kemudian tidak ada, berputar dengan apa namanya kesimpulan tidak bisa disimpulkan siapa yang menciptakan. Contohnya ini daur begini. Misalnya Allah menciptakan manusia menciptakan malaikat menciptakan iblis menciptakan Allah lagi, Allah menciptakan manusia. Ini namanya daur, berputar di situ, namanya daur. Dan itu mustahil itu tidak mungkin terjadi begitu. Kemudian kalau tidak berputar tapi mata rantai yang tak ada ujungnya, itu namanya tasalsul. Misalnya si Allah menciptakan si A menciptakan si B menciptakan si D dan seterusnya tanpa ada ujungnya, itu namanya tasalsul. Maka daur dan tasalsul itu mustahil, sehingga tidak diketahui siapa penciptanya. Untuk itu daur dan tasalsul itu mustahil, maka ditetapkanlah Allah itu qidam. Qidam itu adalah yang maha terdahulu. Terdahulu itu maksudnya ada sebelum semuanya ada, dan itu hanyalah satu, qul huwallahu ahad. Allah maha satu, dialah yang menciptakan semua yang ada. Maka qidam namanya terdahulu. Makna terdahulu ada sebelum semuanya ada.
Begitu juga baqa, itu sifat yang wajib bagi Allah. Dengan berpikir bahwasanya kalau baqa itu kekal, kalau Allah tidak kekal berarti Allah mati. Kalau Allah mati maka tidak akan tercipta alam. Maka Allah itu kekal sehingga baqa. Baqa itu adalah Allah akan tetap ada walaupun semuanya sudah tidak ada. Nah, itulah namanya wajib nazari. Faqad arabta mongko teman weru sapa sira bihadzang kisami bihadza kalawan iki ing kisamal wajib ing kepandume wajib ila daruriyin mareng wajib daruri wa nadhariyin lan mareng wajib nadhari. Maka dengan penjelasan yang telah disebutkan kita tahu berarti kalau begitu wajib akli itu ada dua. Wajib akli ada dua. Satu wajib akli daruri. Akal tidak percaya kalau dikatakan tidak ada. Sejak permulaan sudah menyimpulkan tanpa perlu mikir. Maka itu namanya wajib akli daruri. Seperti apa tadi? Contohnya jirim atau benda mengambil tempat kosong, wajib mengambil tempat kosong seukuran benda itu di alam ini. Itu contohnya apa? Wajib akli daruri. Kemudian yang kedua wajib akli nadhari. Akal tidak percaya kalau dikatakan tidak ada, tetapi melalui mikir terlebih dahulu baru bisa menyimpulkan, maka itu namanya wajib akli nadhari. Contohnya apa? Sifat qidam dan baqa dan seluruh sifat wajib yang dua wujud, qidam, baqa, ya kan? Ayo terus, mukhalafatuhu, ayo. Wujud, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Nah, itu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib yang 20 itu kita harus hafal. Kalau nggak hafal itu dosa. Harus tahu, kalau nggak tahu dosa. Karena mengetahui sifat wajib bagi Allah itu akan menyebabkan seseorang bisa mengenal kepada Allah. Dimulai dari mengenal sifat-sifat Allah. Tahu bahwa Allah itu punya sifat yang pertama namanya wujud. Wujud itu ada. Bagaimana mau yakin Allah itu ada kalau dia tidak tahu dengan sifat? Allah itu ada. Sudah percaya aja walaupun tidak pernah melihat, karena tidak akan bisa dilihat. Allah itu tidak akan bisa dilihat. Kenapa tidak bisa dilihat? Karena tidak berbentuk seperti kita. Kalau masih berbentuk bukan Tuhan, namanya setan. Jadi Allah itu tidak berbentuk. Maka di antara sifat Allah qidam terdahulu, baqa kekal, mukhalafatuhu lil, berbeda dengan makhluk. Kita ini makhluk itu berbentuk. Ada mata, ada kuping, ada hidung, ada mulut. Di mulut ada gigi, ada lidah, ada bibir, ada pipi, ada muka. Di muka ada mata, ada alis, ada hidung, ada lubangnya dua, di bawah tidak, di atas. Ada mulut, mulutnya di depan tidak di belakang. Indah kan? Ada dagu, ada pipi, masya Allah. Ada pipinya yang apa?
Yang ada dagingnya, ada pipi yang tidak ada dagingnya. Kurus. Itulah manusia berbentuk. Kalau Allah tidak berbentuk. Kemudian Allah tidak bertempat. Selagi masih bertempat bukan Tuhan. Maka tidak di langit, tidak di timur, tidak di barat, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak bertempat. Kalau ada orang bertanya kepada Allah itu di mana? Jangan katakan Allah di langit. Kalau ada orang bertanya begitu, maka jawabannya satu. Allahu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Sesuatu itu makhluk, maka Allah tak sama dengan makhluk. Makanya tidak bertempat. Selagi masih bertempat, berarti sama dengan makhluk. Jadi kalau masih sama dengan makhluk, maka bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allah itu tidak dua, tidak tiga, tidak tritunggal. Apa itu Tuhannya? Orang yang tidak bertuhan. Itu menurut keyakinan orang Islam, Tuhan itu satu. Siapa? Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah itu satu. Allah tempat 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 meminta. Makna tempat di sini maksudnya bukan sebagaimana istilah tempat kita. Maksudnya kalau kita minta kepada Allah. Kalau kita ini mau berdoa kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang menjadikan kaya, yang menjadikan sehat dan menjadikan pintar, menjadikan pula tidak pintar. Itu Tuhan kita. Maka sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Sifat Allah itu mukhalafatul hawadisi. Apa artinya mukhalafatul hawadisi? Itu tidak sama dengan makhluk. Selagi masih sama, bukan Tuhan. Alhamdulillah, kita bisa menjadi orang yang berpikir dengan pikiran sehat. Maka akal kita ini jangan diisi dengan perkara yang menjadikan rusaknya pikiran. Nah, hidup di dunia ini untuk taat kepada Allah. Allah itu siapa? Yang kita sembah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Sekutu itu gimana maksudnya? Yang menyaingi. Allah itu tidak tersaingi. Lau anna fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andaikan ada Tuhan selain Allah, maka aturan langit dan bumi tidak akan ada. Hancurlah langit dan bumi ini. Karena Tuhannya dua. Kalau Tuhan itu ada Tuhan selain Allah, lau anna fihi ma'alihatun illallah, kalau ada Tuhan yang selain Allah, maka tidak akan cipta langit, tidak akan tercipta bumi. Terciptanya langit dan tercipta di bumi menunjukkan bahwa penciptanya adalah Allah, zat yang Maha Esa, yang Maha Satu. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Supaya kamu tahu bahwa Allah mengetahui segala-gala. Termasuk apa yang ada dalam pikiran kita itu Allah Maha tahu. Maka jangan kamu terus diperbudak oleh pikiran-pikiran yang mengarah kepada syirik. Kamu
kamu sholat tuh menghadap ke barat, apakah Tuhan kamu ada di barat? Maka kamu jawab, tidak. Allah itu bukan di barat, Allah juga bukan di timur, Allah bukan di selatan, bukan di atas, bukan di bawah. Kenapa? Terus di mana? Allah itu tidak bisa dikatakan di. Ya cukup kamu percaya di. Ya cukup kamu percaya Allah itu ada. Kamu nggak usah harus tahu yang diletakkan di tempat arah itu makhluk di atas. Berarti ada barangnya, ada apa kamu menghadap ke barat? Ya syatran masjidil. Kalau sholat hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke Masjidil Haram sebagai kiblat. Sebagai apa? Kiblat, tempat menghadap. Disuruh menghadap ke sana, menghadap. Makanya kalau orang itu sholatnya di dekat Ka'bah, yang di timur menghadap ke barat, yang di timur Ka'bah di timur menghadap ke barat, yang di timur Ka'bah menghadap ke barat, menghadap ke timur. Kita menghadap ke Ka'bah, bukan Allah. Tidak. Ka'bah. Maka yang di yang di dada tempat khusyuk ini mustahil utawi mustahil akli iku mapara yuta sawaru yang kita menghadap ke Ka'bah, bukan Allah. Tidak. Ka'bah. Maka yang di yang di dada tempat khusyuk ini kita menghadap ke Ka'bah, bukan Allah. Kita menghadap ke Ka'bah, bukan Allah. Tidak. Tidak. Ka'bah. Yang di dada yang di dada tempat khusyuk ini
tapi mustahil akli iku mapora yuta sawaru yani harf kala sukun kita menghadap ke Ka'bah bukan Allah tiga Ka'bah maka yang kita menghadap ke Ka'bah bukan Allah kita menghadap ke Ka'bah bukan Allah tiga Ka'bah maka yang mustahil akli nazari seperti contoh adalah kidam dan bakoknya Allah kidam dan bakoknya apa namanya hudusnya Allah hudus itu adalah Allah itu baru itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi baru itu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya hudus. Contohnya seperti kamu. Dari tidak ada lalu menjadi ada. 100 tahun yang lalu kamu tidak ada. Sekarang ada. Berarti kamu dari tidak ada menjadi ada. Karena kamu dari tidak ada menjadi ada, maka kamu namanya hudus. Hudus itu anyar. Hudus itu baru. Makna baru itu dari tidak ada menjadi ada. Mobil baru. Kemarin tidak ada di garasi ini mobil baru ini. Nah, dari tidak ada menjadi ada, itu namanya hudus. Allah itu kalau dikatakan hudus mustahil. Apa itu mustahil? Akal tidak menerima. Allah itu bukan hudus, Allah itu kidam. Allah itu kidam, tidak hudus. Kalau hudus mustahil akli nazari. Karena kalau Allah disimpulkan Allah itu hudus, maka akan punya sifatnya makhluk, yaitu jirim, benda. Semua yang selain Allah namanya benda. Matahari benda, manusia benda, semut benda, angin benda. Apa saja semuanya benda. Kullu ma siwallah syai'un. Semua yang selain Allah adalah sesuatu. Wa syai' jirmun. Sesuatu itu adalah benda. Ada benda kecil, ada benda besar. Allah bukan benda. Allah yang menciptakan benda. Bagaimana yang menciptakan Allah kok sama dengan yang diciptakan? Nah, kalau sama tidak bisa diterima akal. Maka hudus itu mustahil bagi Allah. Allah itu hudus, maka itu mustahil. Allah itu kidam, bukan hudus. Maka hudus itu adalah namanya mustahil akli nazari. Paham tuh? Nah, ini penting. Karena kalau tidak meyakini tentang sifat-sifat Allah ini, nanti menyamakan Allah dengan makhluk, bahaya. Jadi kalau ditetapkan dua-duanya,
apa namanya, kipas ini bergerak dan diam, maka di situ berkumpul dua perkara yang berlawanan, yaitu naqidain, dua perkara yang berlawanan yang tidak mungkin terjadi dalam satu benda, yaitu kipas bergerak dan diam. Jadi kalau kipas itu bergerak dan diam, berarti berkumpul dua perkara yang berlawanan. Gerak dan diam itu berlawanan, karena kalau tidak gerak pasti diam, kalau tidak diam pasti gerak. Jadi kalau kipas dikatakan kipas ini bergerak dan diam, maka mustahil. Kenapa? Karena berkumpul naqidain. Berkumpul apa? Naqidain. Apa naqidain? Dua perkara yang berlawanan. Apa di situ? Dua perkara yang berlawanan. Harokat dan sukun, gerak dan diam. Yang pinter, jangan jadi orang nggak paham. Kalau orang hidup tidak bisa paham agama, maka menjadi manusia seperti wujudnya saja, tapi hakikatnya tidak ada, dia seperti hewan. Jadi kalau orang hidup di dunia ini tidak mengenal Allah, maka dia tidak ada bedanya dengan kebanyakan hewan. Justru kebanyakan hewan selain manusia itu malah mengenal Allah. Kok manusia yang seharusnya punya akal, akalnya bisa mengenal Allah, tidak tahu Tuhan? Nah, ini keburukan yang besar. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi misalnya benda ini tidak putih, tidak hitam. Tidak putih, tidak hitam. Padahal hitam, dikatakan tidak putih, tidak hitam. Maka tidak percaya. Karena di antara dua itu pasti satu. Kalau dua-duanya nempel, maka satunya bagian ini putih, bagian ini hitam. Tidak mungkin dua-dua yang menyatu terus dikatakan dua perkara yang menyatu padahal beda ditetapkan. Nah, itu naqidain. Seperti kipas tadi, kipas tidak gerak dan tidak diam, tidak gerak, tidak diam. Atau kipas ini bergerak dan diam, bergerak dan diam, atau tidak gerak, tidak diam. Ini namanya jam'un bainal naqidain, berkumpul di antara dua perkara yang berlawan. Dan itu mustahil akli. Mustahil akli itu akal tidak percaya adanya. Kalau dikatakan ada, akal tidak percaya. Nah, disinilah banyak orang keliru berpikir karena dari keyakinan yang tidak lurus tadi. Maka keyakinan yang rusak menyebabkan pikiran yang rusak, pikiran yang rusak menyebabkan perbuatan yang rusak, perbuatan yang rusak itulah musibah yang besar. Perilaku yang rusak itulah musibah yang besar. Wal jaiz utawi jaiz akli iku ma perkara yasihu kang sapil akli tem akal apa wujuduhu wujudimma wa adamu lan adam. Kalau jaiz antara wujud dan adamnya akal menerima. Yani ngarepake musannif aidon imma daruratan ono kalane daruri wa imma ba'da sakinatan lan ono kalane sakwisi mikir dhisik.
Misalul awal mengkau utawi contohnya kang pertama iku ittisaful jirmi oleh bersifatan jirim bi khususil harokat kalawan khusus gerak masalan umpamane fa innal aqla mengkau sak temene akal iku yudriku nemu apa akal ibtidaan ing dalam kawitan sihata wujudiha ing asahe anane khususul harokat lil jirmi maring jirim wa sihata adamihi lan sah ora anane khususul harokat lahu mareng jirim. Wa misalus sani utawi contone kang kaping loro iku ta'zimul muti nyiksa wong kang taat alladzi lam yasillaha ta'ala kang durung maksiat durung nate maksiat maring Allah qattu beberpisan torpatain walau sekedip mata. Fa innal aqla mungko sak temene akal iku nama yahkumu angin pastene ngukumi opo akal bi jawazi hadza ta'zibi kalawan wenangi ikilas nyiksa fi haqqihi ing dalem hak muti aklan ing dalem fi haqqihi ing dalem hak Allah aklan mungguwi akal ba'da ayan dura sawise ento mikir fi burhanil wahdaniyati ing dalem bukti sifat wahdaniyat lahu ta'ala maring Allah ta'ala. Wa ya'rifulan ngaweruhi anal af'ala sak temene segaweane anal af'ala sak temene pira-pira penggawean kulluha ya segaweane af'al kullaha ya segaweane af'al iku makhluqatun dan ciptaake iku makhluqatun ciptaan li maulana jalla wa azza ya Allah jalla wa azza la athara ora ono athar itu mewujud likulli ma siwahu ketui kang sakliyane Allah taala la athar tidak ikut andil sedikit pun selain Allah fi atharin main dalam athar apa wae albatta takal mesti kalawan mesti bayal zama mongko tetep min dalika saking iki apa istiwaul imani podone iman wal kufri lan kafir wa ta'ala wal masyar aklan munggu akal wa anna kulla wahidin lan sak temene saban-saban suwiji min hadhihi sange ikilah al iman wal kufur wa ta'at wal maksiat iku yasluhu pantas ay yuj'al ain ento den dadiake apa hada apa kullu wahid amaratan ing tondo wae alama ing atus perkara ju'ilakan den dadiake apa ma ju'ilakan den dadiake apa al ahru kang liya amaratan ing tondo alih ngatesi ngatesi kan wa zulmu utawi zalim ala maulana ing ngatesi pangeran kita jalla wa azza iku mustahil kaifama kepriye bentuki kaifama fa'ala kepriye oleh Allah agawi au hakama utawa mutubi idul muqarna utawi kezaliman huwa utawi kezaliman iku at-tasarrufu ala khilafil amri menggunakan tidak sesuai perintah wa maulana jalla wa azza utawi pangeran kita Allah al-amru an-nahi kang merintah kang larang al-mubih kang memperbolehkan fala amra mongko ora ono perintah wala nahyalan ora ono larangan yutawajjahu ilaihi kang ditujukan yutawajjuh kang diarahkan ilaihi maring Allah mimman sange apa wae siwahu kang saliyane Allah id kullu ma siwahu karena utawi segabene perkara kang saliyane Allah iku milkun lahu mili Allah jalla wa ala jawas itu adalah akal bisa menerima wujudnya dan adanya. Akal percaya adanya dan tidak ada. Boleh percaya atas adanya atau tidak. Jawas namanya. Jawas itu jawas akli, akal bisa menerima bisa tidak. Maka akal pun juga menyimpulkannya terhadap jawaz itu dari dua arah sama, daruri atau nadhari. Tanpa mikir akal sudah menyimpulkan atau dimulai dengan sabqin nazar. Adapun contoh
jaiz li daruri, tanpa mikir akal sudah menyebutkan, atau dimulai dengan sabqin nazar. Adapun contoh jaiz li daruri ajru bi khususil haram, ajru bi khususil haram, ajru bi khususil haram, khusus gerak, khusus gerak. Benda ini khususnya gerak, maka kan bisa juga fa innal akla yudriku ibtida'an sihata wujudi halil jinni wa sihata adami halah. Nah, itu namanya contoh apa namanya? Jaiz akli daruri. Kamu tidur ya? Kamu lapar ya? Nah, keluarlah makan sama gue. Mikir perut lah ya. Ini makanan juga, makanan rohani. Yang gara-gara lapar terus suaranya giliran nanti sudah selesai dari kelas teriak-teriak. Ini namanya tidak adil. Jadi kita ini harus adil. Menggunakan mulut nih, waktunya ngomong-ngomong, waktunya diam-diam. Jangan waktunya ngomong, diam, waktunya diam ngomong. Ini namanya tidak adil. Waktunya makan, tidak makan. Malah mandi, nyuci. Nah, nanti waktunya nyuci, malah mau makan. Nah, ini kewalak-walik ini. Kepala di atas jadi kaki, kepala di bawah jadi kaki, dari atas menjadi bawah jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, ini kewalak-walik ini. Orang itu kalau tidak sesuai menggunakan sesuatu itu tidak adil. Itu tidak adil. Kalau ada benda dikatakan benda ini khusus gerak, maka boleh menerima, boleh tidak. Kedua, jaiz akli adalah ta'qib alladzi lam yasil. Kedua, jaiz akli adalah ta'qib alladzi lam yasil qattu tarfa'i. Adalah bagi Allah jaiz, boleh menyiksa orang yang taat, panjang tidak pernah mata. Bagi Allah boleh kalau Allah mau nyiksa. Sebaliknya juga bagi Allah memasukkan ke surga orang yang tak pernah, bukan ke surga orang yang tak pernah taat walaupun sekedip mata. Masya Allah. Jadi bukan wajib bagi kita, bukan wajib bagi kita, tapi bagi Allah. Misalnya gini, kita ini dia orang baik, terus ternyata di akhirnya dimasukkan neraka, itu tahu. Tetapi Allah telah membuat keputusan. Apa keputusan Allah? Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ya kan? Basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira wahai Muhammad kepada orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Nah, kita ini husnudzon sama Allah. Saya baik kok kepada Allah, dan Allah berjanji bahwa kalau orang baik hubungan sama Allah akan dimasukkan surga. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu. Walaupun bagi engkau terserah engkau, tetapi ya Allah, saya punya harapan engkau tepati janjimu. Wallahu la yukhliful mi'ad. Sehingga walaupun sudah baik, tidak merasa penghuni surga, karena urusan surga nanti ponis hukumnya bagi Allah sendiri. Sehingga akhirnya tawadu terus, walaupun sudah baik tetap menambah kebaikan, tidak pernah merasa cukup terhadap kebaikan. Karena bagi Allah walaupun sudah baik, seandainya Allah menyiksa, bagi Allah tidak salah. Kenapa tidak salah? Tidak zalim bagi Allah. Kenapa tidak zalim? Karena Allah berbuat terhadap apa yang dimiliki Allah. Sedangkan zalim itu wadzulmu ala maulana mustahil kaifa fa'ala wa hakam idh dzulmu huwa at-tasarruf ala khilafil amri maulana jalla wa azza huwa al-amru an-nahi al-mubih fala amra wala nahya yutawajjahu ilaihi mimman siwa idh kullu ma siwa milkun lahu jalla wa azza. Maka terhadap apa yang Allah berbuat, Allah tak pernah zalim. Karena zalim itu adalah berbuat tidak sesuai maunya, berbuat tidak sesuai yang dikehendaki, atau berbuat terhadap miliknya orang lain, itu zalim. Misalnya kamu mengambil barang orang lain, atau apa namanya, ya kalau sesuatu itu miliknya maka terserah dia mau diapa-apain. Ya, kullu masiwa, semua selain Allah milik Allah, maka terserah Allah mau diapa-apain. Sehingga bagi Allah, andaikan Allah nyiksa orang yang tak pernah maksiat sepanjang hidupnya walaupun sekedip mata, bagi Allah boleh-boleh saja. Bagi Allah boleh-boleh saja. Karena begitu, maka timbullah sikap kita itu tawadu, merasa takut, al-khaufu war-raja, takut terus kepada Allah dan selalu berharap agar aktivitas kebaikan ini diterima oleh Allah, dan selalu merasa bukan muncul daripada dirinya, tapi karena diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga timbul syukur kepada Allah, merasa saya sholat ini digerakkan oleh Allah, saya ngaji digerakkan oleh Allah, berarti ini bukan milik saya, ini sholat bukan milik saya, ini milik Allah. Maka kita serahkan sama Allah. Nah, kalau kita ini menyerah begitu, maka nanti apa yang sudah diserahkan nanti akan diberikan lagi kepada kita. Tapi kalau kita ini merasa milik kita, itu timbul sifat sombong, maka sepanjang hidupnya walaupun sekedip mata. Kenapa Allah siksa? Mungkin Allah memandang ternyata hatinya tidak karena Allah. Wallahu a'lam. Makanya kalau sudah sesuai dengan kehendak Allah, pasti Allah akan berbuat sesuai janjinya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, Allah punya rencana lain. Kita ini mau masuk surga, beramal baik, ternyata bukan karena Allah. Walaupun ketaatannya sepanjang hidupnya tidak pernah maksiat, walau tarfata ain, tapi kalau di situ ternyata Allah memandang, ada di situ ternyata Allah memandang ada perkara yang menurut disiksa, tahu, maka berhak protes. Maka tidak berhak protes. Ya Allah, saya dulu taat kepadamu, kenapa engkau masukkan saya ke dalam neraka? Aku mau, kenapa? Kata Allah, aku mau, kenapa?
Allah mau begitu, maka akhirnya walaupun sebaik apapun kita tidak sombong. Walaupun sudah rajin sholat, taat ibadah, tidak merasa menjadi satu-satunya penghuni surga yang surganya sangat tinggi. Tetap kita al-khawfu war-raja, sifat takut dan harap selalu muncul. Maka disitulah mengenal hukum akli yang tiga ini menjadikan kita ini selamat dalam kehidupan. Tapi kalau orang itu tidak tahu dengan hukum-hukum akli ini, tidak percaya dengan sifat-sifat Allah, maka akhirnya tidak beriman kepada Allah. Maka di sini dikatakan Allah menyiksa orang baik yang tak pernah maksiat sepanjang hidupnya itu Allah tidak zalim. Karena zalim itu berbuat kepada yang bukan miliknya, sedangkan seluruhnya milik Allah. Lalu Allah berbuat kepada miliknya, memang milik Allah, maka tidak zalim. Id kullu ma siwahu milkun jalla wa azza. Karena segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La athara lahu fi syai'in albattata wa la syarika lahu ta'ala fi mulkihi. Tidak ada yang ikut andil di dalam penciptaan-ciptaan, tidak ada sekutu, tidak ada yang ikut andil. Hanya Allah, murni Allah. Termasuk kita menjadi taat itu. Kenapa kita jadi taat? Karena oleh Allah dijadikan taat. Seandainya Allah menjadikan kita maksiat, maka kita tidak bisa taat. Sudah dijadikan taat kemudian dimasukkan neraka, misalnya, bagi Allah itu jaiz saja. Maka bagi Allah tidak wajib memasukkan orang yang baik ke dalam surga, tapi jaiz. Jaiz itu boleh-boleh saja. Seandainya berlaku sebaliknya, itu terserah Allah. Nah, ini perkara yang perlu diyakini. Jadi ada wajib akli, daruri nadhari, mustahil akli, daruri nadhari, dan jaiz akli, daruri nadhari. Inilah maknanya mengenal Allah dengan melalui sifat-sifat Allah. Mengenal Allah dengan melalui sifat-sifat Allah. Bagaimana kita ini mau mengenal Allah kalau tidak ngerti dengan sifat-sifat Allah? Maka ini keterangan-keterangan seperti ini tidak mudah dicerna oleh akal yang memang tidak ada kebesaran Allah. Karena akalnya selalu menentang. Berarti kesimpulannya Allah memasukkan surga orang yang baik itu jaiz bagi Allah. Tidak wajib, tapi jaiz. Itu seandainya. Namun Allah telah berjanji, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah berjanji. Allah membuat keputusan. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau Allah berkehendak semua dijadikan baik. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tapi menjadi keputusan Allah, Allah ciptakan surga dan jahannam itu nanti banyak isinya. Maka Allah SWT ciptakan isi-isi jahannam itu, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka bersyukur orang yang beriman kepada Allah, karena itu bukti Allah cinta, Allah muliakan, sehingga mau dijadikan penghuni surga, sehingga amantu billah sumastaqim, beriman kepada Allah lalu istiqomah dalam iman. Seandainya kita pun melihat kondisi kita dalam keadaan oleh Allah dijadikan orang buruk, orang maksiat, maka perbanyak istighfar dan cepat taubat dengan harapan
perilaku buruk itu dimaaf oleh Allah, sehingga berganti dengan Allah menyayangi, lalu dijadikanlah orang baik. Setelah itu istiqomah dalam kebaikan, akhirnya mati husnul khotimah. Maka latar belakang manusia bermacam-macam. Ada yang memang dari kecil baik sampai mati, ada yang memang dari kecil buruk sampai mati, ada yang memang dari kecil baik, tiba mau mati jadi buruk. Naudzubillah, masya Allah. Ada yang dari kecil buruk, tiba-tiba ketika mau mati jadi husnul khotimah. Maka manusia itu, ya Allah yang berbuat semua ini, bukan mau dia itu. Maka jangan pernah membaca atau menyebutkan masa lalunya orang yang punya masa lalu. Karena masa lalu itu sudah ditinggalkan. Sekarang sudah berganti masa yang baik. Maka jangan bilang, iya kamu sekarang baik, tapi kamu dulu siapa? Lah, dulu yang dulu, sekarang yang lain. Berbeda dengan yang dulu. Dulu saya memang jago mabok, tetapi kan saya alhamdulillah sekarang jago zikir, jago sholat. Maka Khalid bin Walid mengatakan, butuh zambilal muznib. Kalau ada orang berbuat jahat, maka kalau kamu mau membenci, bencilah kejahatannya, jangan benci orangnya. Kalau orangnya tetap kamu sayang dengan kamu mendoakan dia, diberi pintu taubat, dimaafkan segala dosanya. Yang dibenci itu dosanya, perbuatannya, sedangkan orangnya disayang. Maka di antara asbab kebaikan seseorang itu hilang karena banyaknya membicarakan keburukannya orang yang buruk. Maka jangan pernah mengatakan, tapi kan kamu dulu preman. Lah ya kenapa? Ya ingatlah dulu, jangan sok sekarang. Lah, kok sok? Saya tidak pernah sok. Bisa alhamdulillah saya ini dulu preman, memang preman, tapi sekarang kan saya ini beriman. Maka alhamdulillah saya ini seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, dulu penjahat kemudian masuk Islam. Nah, iya itu saya ini dulu penjahat, sekarang saya tobat. Gitu. Buat apa seperti siapa Ubay bin Salul atau Musailamah Al-Kadzab, ketika ada nabi beriman, nabi wafat menjadi murtad. Musailamah Al-Kadzab. Jadi itu mantan beriman. Maka mantan beriman itu masya Allah lebih baik mantan preman daripada mantan beriman. Kalau mantan preman berarti sudah nggak preman lagi. Tapi kalau mantan beriman, naudzubillah, dan murtad ya. Naudzubillah. Ini manusia itu semuanya Allah yang menciptakan. Pikirannya, kedipan matanya, pendengarannya yang didengar oleh Allah dibuat mendengar. Jadi kita itu sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kita bisa hidupnya dihidupkan kok. Maka orang itu kalau sudah begitu, mau tidak ikhlas itu nggak bisa. Gimana tidak ikhlas? Dirinya tidak punya kok. Punya Allah semua. Dia sholat hanya untuk Allah saja. Mau untuk siapa lagi? Oh, sholat ini karena Allah dibuat sholat. Masa untuk yang lain? Ini yang menciptakan sholat saya ini Allah. Ya dilihat saja. Nah ini ikhlas. Maka orang nggak bisa tidak ikhlas itu. Orang itu tidak ikhlas itu kenapa? Karena tidak merasa kekuatan yang ada itu tidak merasa dari Allah. Dia merasa dirinya kuat. Nah, akhirnya tidak karena Allah. Jadi ikhlas itu pun juga akan timbul bagi orang yang punya pengetahuan terhadap sifat-sifat Allah ini. Sehingga timbul sifat ikhlas, sifat tawadu, sifat syukur, sabar, qanaah. Begitu. Jadi sifat-sifat itu muncul
ditentukan oleh yakin dan tidak lurusnya dan tidak lurusnya keyakinan seseorang. Kalau yakinnya lurus betul, maka nanti pikirannya, perbuatannya semua akan menjadi lurus. Nah, supaya yakin itu lurus dengan cara apa? Dengan cara mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Maka mengetahui sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah dan bagi Rasul Allah itu hukumnya wajib. Semuanya ada 50 sifat itu. Disimpulkan namanya aqaid sekat, akidah yang 50, sifat wajib 20, sifat mustahil 20 bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah 1, 40, 20 wajib, 20 mustahil, 40. Tambah 1, 41. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Mustahil bagi Rasul ada 4. Jaiz bagi Rasul ada 1. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 1, 9. Sifat wajib mustahil bagi Rasul 9 semua. Yang wajib 4, mustahil 4, jaiz. Kemudian sifat wajib mustahil jaiz bagi Allah semua ada 41. Yang wajib 40, yang mustahil 40, yang jaiz 1. 41 tambah 9 50. 50 itu berapa? Sekat aqaid aqaid 50. Itu harus tahu kita. Wujud itu apa? Wujud itu ada. Qidam, adanya itu qidam. Qidam itu apa? Ada sebelum semuanya ada. Kemudian baqa. Baqa itu apa? Kekal. Kekal itu maksudnya apa? Tetap ada walaupun semuanya sudah tidak ada. Kemudian mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluk. Kalau Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan cara mendengar dan melihatnya makhluk. Makhluk itu siapa? Manusia. Makhluk itu siapa? Ya selain Allah namanya makhluk. Kalau makhluk mendengar pakai melihat pakai mata. Kalau Allah mendengarnya tidak pakai melihatnya tidak pakai mata. Terus pakai apa? Enggak bisa ditanya pakai apa. Karena tidak pakai itu, kenapa harus ditanya pakai? Tidak pakai. Memangnya harus jawab pakai kuping? Tidak. Kalau pakai kuping, berarti Allah sama dengan makhluk. Persamaan antara Allah dengan makhluk ada kesamaan, itu mustahil. Maka Allah tidak sah. Mukhalafatuhu lil hawa di sifat yang kemudian wahdani, sifat yang wahdaniyat, Allah Maha Satu, Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Allah Maha Satu. Allah yang menciptakan itu Allah Maha Satu, wahdaniyat namanya. Allah Maha Esa. Maka Pancasila sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu yakinnya umat Indonesia itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhannya itu Maha Esa, Maha Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang itu Tuhannya Esa, maka dia menyembah Allah saja. Sehingga kalau orang itu nyembah yang Maha Satu, Maha Esa, maka timbul kehidupan yang baik, kehidupan yang adil. Maka sila yang ketiga, yang kedua, keadilan. Apa? Yang kedua apa? Bisa adil hidupnya. Bisa adil hidupnya itu orang yang yakinnya gitu. Apa? Kamu keadilan tadi ya? Itu enggak hafal Pancasila kamu. Ayo sekarang baca Pancasila dulu. Pancasila, ayo. Pancasila, satu, ketuhanan
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia yang bisa adil dan beradab itu yang Tuhannya hanya satu. Dia menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil itu mata bisa melihat yang diridhoi Allah, itu adil namanya. Nah itu kalau Tuhannya nggak betul itu rusak yakinnya, kacau. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia yang adil, hidupnya beradab. Nah itu ditentukan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Hidup bersatu itu kalau imannya lurus. Kenapa orang itu bertengkar? Karena tidak lurus iman. Terus iya. Terus yang kelima, nah itu kamu langsung loncat kelima. Jadi itu siapa yang nyusun Pancasila itu? Itulah orang yang yakinnya betul itu. Maka penetapan Pancasila itu, 5 sila itu wali-wali Allah itu yang menetapkan. Ke Indonesia itu setelah merdeka berkumpullah wali-wali Allah untuk menetapkan Pancasila. Kalau orang Indonesia itu mengamalkan Pancasila itu makmur Indonesia. Tapi karena tidak mau menjalankan, tidak ada keadilan yang merata, akhirnya saling menindas, saling korupsi, saling mengambil. Korupsinya nggak tanggung-tanggung, 270 triliun. Orang-orang yang nggak takut api, berani dengan neraka, berani dengan neraka. Mati. Tahu. Habis berapa? Buat aja sudah. Masih banyak. Nah itu ya kamu di akhir keputusan laki-laki salah putanya walaupun benar punya duit ya bisa siap tipu tipu kenapa orang-orang melihat
Kalau orang itu benar ya, itu kenapa orang aku sopo kita ngada. Babana mongko jelas lah kamaring sira. Ya kawan ila penjelasan anak yang kedepan ila daruri maring juri wa nagari. Kama mani pamanku ada pikiran kobra kang sadurunge ja ya wajib walan dari kalau anak salah teman-teman ikan bisnis krono saking alat darurin
Orang taat dimasukkan surga, tapi dimasukkan adalah itu hukum syara, hukum syara. Jadi ada hukum syara, ada hukum akal, maka dua-duanya harus dipelajari. Sehingga secara akal
Allah jaiz. Secara syara Allah berangkat sendiri. Hidup berang ke daruri naga mustahil daruri naga mustahil. Kemudian hukum adi, hukum adi satu. Apa itu hukum adi? Adi satu. Apa itu hukum adi? Hukum ke itu berapa? Ada hukum akli ada wajib akli jaiz lagi wajib akli ada dua daruri naga mustahil. Kemudian hukum adi satu. Apa itu hukum adi? Hukum ke berpunya ada api pada hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Api membakar itu maka hukum adi itu maka hukum adi itu tidak ada. Yang ada itu perbuatan tidak ada. Yang ada itu perbuatan itu adalah Allah yang menciptakan. Maka katakanlah ini semua mung adalah Allah yang menciptakan. Maka katakanlah ini semua mung atau hanyalah kebiasaan mung atau hanyalah kebiasaannya saja. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma wa qina